Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah tema 7 untuk kelas 5 ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist ya, kelas 5 buku tematik gitu ya nama playlistnya ya. Nah, dengan playlist ini pembahasan dibahas secara urut dan runtut di sini ya. Jadi ada halamannya, terus ada halaman berapa juga saya sediakan di situ ya di thumbnailnya. Nah, dengan harapan lebih mudah mencari video yang diinginkan. Dan link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Kalau linknya tidak bisa digunakan, HP biasanya bermasalah, ya gunakan langsung saja masuk ke channel. Ya, begitu masuk ke channel langsung dicari playlist yang diinginkan. Sudah saya susun sedemikian rupa biar mudah ditemukan. Oke. Kita akan bahas ya tema 7. Nah, tema 7 ini ada 3 subtema ya. Kita nanti akan membahas tema 7 ini adalah peristiwa dalam kehidupan. Ya. Subtema yang pertama peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kemudian subtema yang kedua adalah peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan dan ketika peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, oke. Kita belajar bersama Edo, bersama Siti dan Dayu. Oke. Kita mulai subtema yang pertama, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke. Banyak peristiwa dalam kehidupan, ada peristiwa pribadi, ada peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh bangsa dan negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi 2 macam, ya. Jadi peristiwa itu ada 2 macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat hati ini senang. Kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang membuat kita sedih. Amati gambar-gambar berikut. Nah, berikan tanda centang ya pada peristiwa yang menyenangkan, beri tanda silang pada peristiwa yang tidak menyenangkan. Berprestasi mendapat hadiah ini menyenangkan, menang lomba ya, tetapi pada waktu sakit ini menyedihkan. Saat jatuh dari sepeda menyedihkan, merayakan ulang tahun, peristiwa menyenangkan, kebanjiran, waduh ini sedih sekali ya, barang-barang jadi basah. Ya, kalau bertamasya ke kebun binatang ini pengalaman yang menyenangkan. Pembelajaran 1, ini gambar apa? Ayo, ini adalah gambar cengkeh ya. Oke. Cengkeh ini biasa digunakan sebagai bumbu masak. Wah, masakan ini kalau kita masak daging kasih cengkeh enak ini ya. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia ya. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangannya ya. Mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Karena di Eropa rempah-rempah sangat mahal. Ya, di Eropa harga rempah sangat mahal. Ya, bahkan setara dengan emas, ya, bahkan setara dengan emas. Wah, bayangkan kita pakai kalung, pakai ini kalung yang terbuat dari ini cengkeh ini bisa ditukar dengan kalung emas ya kalau di Eropa. Luar biasa ya, harganya sangat mahal. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa ya? Nah ini setara dengan harga emas ya, setara dengan harga emas. Padahal emas ini logam mulia yang paling mahal, ya. Nah, kenapa kok di sana sangat mahal? Karena di Eropa cengkeh nggak bisa tumbuh, ya, hanya bisa tumbuh di daerah tropis
ya, dan Indonesia adalah negara tropis, cengkeh pala banyak sekali, ya. Dan di sana cengkeh pala ini biasa ya digunakan untuk masak, ya, selain masak untuk obat, ya, untuk obat, memasak. Nah, jadi ini untuk keterangan aja ya, obat memasak ini ya. Jawabannya adalah setara dengan harga emas. Seberapa mahal itu, ya. Jadi dan di sana tidak bisa tumbuh. Ya, di Eropa tidak bisa tumbuh. Hanya bisa tumbuh di negara tropis. Ya, ini adalah termasuk Indonesia ya. Ini keterangan tambahan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Wah, hubungannya erat ya. Jadi bangsa Eropa ya, Eropa ya, dulunya itu membeli rempah-rempah di Konstantinopel, ya, membeli rempah-rempah di Konstantinopel. Nah, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, ya, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki yang waktu itu beragama Muslim ya, sedangkan orang Eropa itu beragama Kristen, dan waktu itu masih ada pertempuran ya, jadi ada perang agama ya, maka orang Eropa kehilangan pasokan ke tangan Turki, sehingga negara-negara Eropa kesulitan mendapatkan rempah dan berniat mencari langsung ke sumbernya, yaitu Nusantara. Ya, itu hubungannya rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia. Misalnya Konstantinopel tidak jatuh ke tangan Turki, ya mungkin masih belinya di Konstantinopel. Tapi karena jatuh ke tangan Turki, ya negara-negara Eropa kesulitan mendapatkan pasokan itu dan akhirnya mencari sendiri. Ya. Salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Ya, bersama ayahnya Beni berkunjung ke kebun cengkih milik Pak Rudi. Kebun cengkih Pak Rudi sangat luas. Pohon cengkihnya pun banyak dan tumbuh subur. Sebagian besar cengkih di kebun itu sudah memasuki masa panen. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami oleh bangsa kita? Ya, cengkih memiliki banyak manfaat. Ya, cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Ya, kita bacanya cengkeh ya, tapi tulisannya cengkih ya. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan bangsa Cina ya, Jepang sebagai dupa. Ya, cengkih digunakan sebagai dupa. Ya, tapi di Nusantara ini kita biasa menggunakan sebagai bumbu masak. Selain itu minyak cengkih ya digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Loh, banyak ya. Bisa untuk bumbu masak, cengkeh juga bisa untuk obat sakit gigi ya, jadi untuk ramuan obat. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Dari dulu bangsa Indonesia terkenal ramah, ya baik dengan pendatang, tapi kebaikan kita
sering dimanfaatkan ya. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Ya, nah, kita juga punya harga diri sejak dulu. Kalau diperlakukan sewenang-wenang, ya kita tidak mau. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah Indonesia? Ayo kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada mulai abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Jadi orang yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis atau Portugal ya. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol atau Spain ya yang mendarat di Tidore, Maluku ya pada tahun 1521. Ya, 10 tahun kemudian ya kan. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali datang di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi rentang waktunya lama ya. 1511, 1521, 1596. Ya. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. Ya. Jadi para penjajah itu mempunyai prinsip 3G. 3G. Ya, gold ya, glory dan gospel. Gospel. Ya, plus majunya iptek yang mereka capai. Ya. Yang pertama ya, adanya keinginan mencari kekayaan yang disimbolkan gold atau emas. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas loh ya kan. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Ya. Adanya keinginan menyebarkan agama. Gospel ya, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus ya. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama Kristen ya dan Katolik ya ke Indonesia. Misi tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia, dipelopori oleh bangsa Portugis ya, oleh misionaris namanya. Kemudian yang C, adanya keinginan mencari kejayaan glory. Nah, di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, ya negara tersebut termasuk negara jaya, glory. Ya, dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi memang sudah zamannya. Dulu itu menjajah itu zamannya ya, memang zaman kolonialisme kita menyebutnya seperti itu, dan zaman itu sekarang mungkin sudah tidak berlaku lagi ya, ganti zaman sekarang ya, adanya gospel dan glory, gold, gospel, glory. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya berikut: dikembangkannya teknik membuat kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ya, jadi mereka memiliki kapal-kapal yang bisa digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Ya, mesiu ini yang menemukan pertama kali bangsa Cina sebenarnya. Tapi mungkin orang Barat ini lebih memanfaatkannya untuk untuk ekspansi negaranya, untuk mencari daerah jajahan. Ya, senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Ya, kalau kita melihat Pirates of Caribbean, wah, film itu ya, kita lihat kapal-kapalnya dari kayu dan dari lambung kapalnya itu bisa muncul meriam-meriam, ya. Nah, ya itu gambaran perang zaman dulu itu seperti itu. Ya. Nah, ditemukannya kompas ini juga ditemukan bangsa Cina kalau nggak salah ya. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah. Ya, jadi nggak terombang-ambing, nggak gampang kehilangan arah di laut karena ada kompas ini.
ya, sehingga para penjajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Dulunya kan selalu sebelumnya ngelihat bintang tuh ya. Nah kalau mendung kan nggak bisa dilihat bintangnya, kompas. Untuk menentukan arah biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, bagaimana? Mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, kita lanjutkan. Berdasarkan bacaan di atas, isilah kolom-kolom berikut sesuai dengan pertanyaannya. Ya, yang pertama adalah kedatangan bangsa Barat. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat itu orang-orang dari negara Eropa. Ya, bangsa Eropa, ya, bangsa Eropa. Ya, termasuk apa tadi? Spanyol, ya, Spanyol. Tadi ada sebelumnya Portugis. Ya, Portugis datang lebih dahulu sebenarnya. Portugis, Spanyol, terus ada Belanda, Inggris. Ya. Ini bangsa Eropa ya. Ini contohnya. Bangsa Eropa bukan hanya ini ya, tapi kalau kita bilang Eropa, penjajah ya 4 negara ini yang pernah datang ke Indonesia. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Faktornya adalah ingin mencari rempah-rempah. Ya, sebenarnya 3G ya. Faktornya adalah 3G plus iptek. Nah, jadi semua ini pertama yang gold, ya, mencari kekayaan, ya, mencari rempah-rempah. Ya, apa faktor ini? Rempah-rempah. Ya, kok rempah-rempah, nanti diprotes Pak Ali. Pertama 3G rempah-rempah. Ya karena harganya semahal emas. Ya, glory. Ya, glory itu mencari kejayaan, mencari daerah jajahan. Kejayaan. Ya, masanya memang masa penjajahan waktu itu, masa penaklukan, conqueror. Ya. Yang ketiga adalah gospel. Ini menyebarkan agama Kristen dan Katolik, ya, menyebarkan agama. Ada misi khusus menyebarkan agama yang dianggap ini adalah tugas suci. Ya, karena mereka sangat meyakini agamanya itu. Gospel. Kemudian kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek, ya, dengan diciptanya bentuk kapal dan mesiu, ya, kapal, ya, kapalnya bisa dilindungi dengan mesiu, ya, dalam bentuk meriam, ya, mereka sudah punya meriam. Majapahit juga bisa punya meriam, bisa bikin meriam sendiri waktu itu juga, ya, sebenarnya. Cuman Majapahit itu hancur bukan karena bangsa Barat, ya. Majapahit itu hancur gara-gara perang saudara. Ya. Ya, jangan sampai terulang lagi ya di sejarah Indonesia. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Abad, ya, abad, kalau ini abad ke-15. Ya, abad ke-15. Abad ke-15. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Pertama kali mendarat di Indonesia tadi negara Portugis, ya, di Selat Malaka, di Malaka, ya, di Malaka, tadi, ya, di Malaka, betul ya, Malaka, ya. Tadi ada di sini. Ya. Bentar, kita cari. Pak Ali masih ingat. Nah, di Malaka tahun 1511, ya, tahun 1511. Di Malaka tahun 1511. Oke. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Ya, ini tadi alasannya, ya. Faktor-faktor sebenarnya mereka alasan utamanya ya mencari rempah-rempah, mencari sumber rempah-rempah. Ini alasan dasarnya.
Nah, selain ini juga punya misi-misi lain juga. Ya, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ya, gold, gospel sebenarnya sama ya, faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia. Ya, kalau penjajahan tentu saja ini ya 3G. Kalau mencari glory itu tadi, ya mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan? Kalau penjelajahan itu sebenarnya lebih ke glorinya mungkin ya, atau mencari rempah-rempah lah. Intinya karena nggak bisa mendapatkan rempah-rempah melalui Konstantinopel lagi. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Ya jelas menderita, sengsara ya. Nah, sekarang diskusikan peristiwa kedatangan bangsa Barat dengan teman sebangkumu, kemudian buatlah alasan mengenai bacaan tersebut seperti di bawah ini. Judul teks ya. Judul teks ini tadi adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang menarik tentu saja ternyata Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah dan diminati banyak negara. Ya, itu bagian yang menarik menurut saya ya. Indonesia ya adalah negara yang kaya dengan rempah-rempah yang harganya sangat mahal di Eropa. Sangat mahal di Eropa. Dan sepertinya Indonesia itu selalu ditakdirkan menjadi negara yang sangat kaya sebenarnya. Kalau dulu Indonesia jadi rebutan karena kaya rempah-rempah. Sekarang Indonesia jadi rebutan juga gara-gara kekayaan tambangnya. Ya, akhir-akhir ini ada fenomena maraknya mobil listrik. Ya, dan mobil listrik itu butuh baterai. Nah, bahan untuk pembuatan baterai ini kita yang punya. Sekarang banyak perusahaan ingin mendirikan pabrik di Indonesia karena itu kekayaan tambang kita. Jadi jangan sampai terulang lagi ya, gara-gara kekayaan kita malah kita jajah. Ya, dulu dijajah secara fisik, mungkin sekarang dijajah secara ekonomi ya. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus benar-benar hati-hati dalam memanfaatkan kekayaan kita. Jangan sampai kekayaan kita justru menyengsarakan kita. Ya, oke. Jangan sampai gini, seperti gajah. Gading itu sebenarnya bagi gajah itu untuk melindungi dirinya dari bahaya. Nah, justru gajah mati gara-gara gadingnya. Rempah-rempah andalan kita dijajah gara-gara rempah-rempahnya. Sekarang tambang. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kalian generasi muda, jaga kekayaan alam kita. Informasi penting. Informasi penting di sini yang bisa kita dapatkan adalah alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Alasan bangsa Eropa ya menjajah Indonesia ya. Ya disebut Indonesia aja. Nusantara lebih cocoknya sebenarnya karena dulu Indonesia belum lahir, Indonesia lahir tahun 45 ya. Alasan bangsa Eropa menjajah Indonesia, kita anggap sebagai Indonesia gitu aja ya. Alasan bangsa Eropa menjajah Indonesia ya adalah kekayaan kita yaitu rempah-rempah ya, kekayaan rempah-rempah kita. Ya. Jangan sampai cerita sedih ini terulang lagi, kita dijajah lagi gara-gara kekayaan lagi ya. Oke, itu informasi menarik ya. Terus alasan ini 3G ya. Ya, selain alasan rempah-rempah, 3G itu cukup menarik ya. Alasan bangsa Eropa menjajah Indonesia adalah karena rempah-rempah kita serta
ya, ini apa, semboyan mereka 3G, ya, tidak hanya mencari gold atau kekayaan, ternyata juga mereka mencari jajahan, ya, gold. Kalau hanya mencari kekayaan mungkin hanya berdagang saja. Glorinya ini loh, yang bikin mereka itu menjajah. Kemudian gospel, nah ini sisi humanisnya mungkin ya, sisi baiknya. Ya, jadi ada keinginan untuk menyebarkan agama atau keyakinan juga. Ya, gold, glory, gospel. Ya, kalau gold, glory jelas ini kita dihisap sampai habis ini, ya kan? Nah, kemudian apalagi ya, alat info penting ya, serta ya, plus ya, selain 3 alasan ini, serta semboyan mereka 3G dan ya, ini ya, kemajuan iptek mereka, kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, iptek itu artinya, yang mereka capai. Ya, yaitu berupa kapal, mesiu, dan kompas. Ya, ada 3 hal ini ya. Mereka punya kapal yang bisa digunakan untuk berlayar, mesiu artinya mereka punya senjata, kompas mereka punya teknologi untuk mengarungi lautan. Pendapat saya tentang teks ini sangat bermanfaat ya. Teks ini sangat ya bermanfaat untuk membuka wawasan ya, dan pengetahuan ya, alasan mengapa bangsa Eropa menjajah kita, bangsa Barat ya menjajah kita, sehingga kita bisa belajar ya, kita bisa belajar dan agar tidak terulang lagi. Karena kita punya kekayaan yang sedang diminati banyak negara sekarang, berupa tambang. Jangan sampai ya, kekayaan ini menyengsarakan kita ya. Saya tidak menyarankan teks ini karena saya menyarankan teks ini agar ya kita bisa belajar dari sejarah dan ya berupaya agar peristiwa tersebut tidak terulang ya. Tidak terulang. Jangan sampai ya terulang. Kalau terulang lagi, waduh, ndak enak loh dijajah itu. Kita yang kaya, kita yang sengsara. Waduh. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Informasi ya dapat kamu peroleh dari buku, surat kabar, majalah, artikel atau internet ya. Nah, kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, tahun kedatangan kalau Portugis tadi ya, Portugis ya sudah membuat catatan. Nah, ini tadi ya, tahun kedatangan 1511. Kalau bangsa Spanyol tadi ada di sini kok. Di sini ada. Ya, Spanyol adalah 1521. 1521 dan bangsa Belanda di sini juga ada. Belanda ini 1596. Ya, 1596. Ya. Tempat daerah ya, tadi juga ada di sini. Ya. Bangsa Portugis ada di Malaka. Kalau bangsa Spanyol di Ternate atau Tidore tadi ya. Di Tidore.
Tidore. Kalau bangsa Belanda di Banten. Tujuan ya sama. Ya, tujuannya adalah mencari rempah-rempah. Ya, ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Ini sama ya, ingin menguasai perdagangan rempah-rempah dan menguasai Selat Malaka ya, perdagangan rempah-rempah ya, dan menguasai Selat Malaka ya, menguasai Selat Malaka. Ini sama ya, ingin mendapatkan menguasai rempah-rempah ya, ingin menguasai rempah-rempah. Rempah-rempah. Ingin menguasai rempah-rempah. Ini sama, ingin mendapatkan rempah-rempah ya. Belanda ke Indonesia sama, ingin mendapatkan rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, reaksi masyarakat. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di nah ini kita mencari ya. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Kita coba seperti biasa googling ya. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Ya, kita cari karena memang tugasnya itu kita diminta untuk googling. Ya. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Di sini ada ya. Kedatangan bangsa Spanyol, Portugis ada ini. Nah, ini. Nah, ini Wikipedia saja. Enak kalau Wikipedia itu komplit informasinya biasanya. Ya. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa, ya. Yang pertama kali bangsa Eropa yang pertama mencapai Kepulauan Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber rempah-rempah yang menguntungkan pada awal abad 16. Usaha penyebaran agama Katolik Roma, mereka bebarengan menyaksikan pendirian pos dan benteng perdagangan serta unsur budaya Portugis yang kuat yang masih tetap penting di Indonesia. Secara geografis seluruh wilayah Eropa mengalami musim dingin akan membuat cara mengelola makanan yang berbeda. Hampir semua persediaan daging yang mereka miliki didapat dari hewan ternak yang tidak mungkin dipelihara pada musim dingin. Disembelih untuk kemudian disimpan menjadi daging beku. Agar daging tersebut dapat bertahan lama, mereka menggunakan garam-garam dan rempah-rempah selama masa penyimpanan. Indonesia merupakan wilayah yang menghasilkan lada, pala, cengkeh yang menjadi komoditas ya utama perdagangan rempah-rempah dan beberapa yang hanya tumbuh di hutan Maluku. Ya, Portugis. Ya. Cengkeh lada merupakan komoditas ini Portugis ke Maluku loh ya. Sebentar. Portugis. Kok Malaka di sini saya nulisnya. Harusnya ini sebenarnya Spanyol dan Portugis. Pertama Portugis juga ada di Maluku. Ada. Wah, ini kok bertolak belakang dengan yang di sini. Ya. Spanyol mendarat di Tidore. Portugis yang Ternate mungkin ya. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka 1511, berikutnya adalah Spanyol yang mendarat di Tidore. Kita baca dulu lah dari sini ya, peristiwa menarik apa. Nah ini ada tokoh penting awal penjajahan. Ya. Oleh karena itu tujuan bangsa Portugis ke Indonesia selain untuk memanfaatkan sumber daya alam rempah-rempah juga menguasai perdagangan, meskipun awalnya mereka tidak terlalu banyak mengetahui secara rinci letak wilayah Indonesia dan cara menuju ke sana. Ya mungkin ini ya peristiwa penting ini kita lihat ekspansi. Pertama di Malaka terus ke Maluku ya, mungkin gitu. Kita cari di sini ya. Nah, mereka pertama ke Malaka dulu.
Ya, setelah menguasai Goa, India, Portugis menyadari India bukanlah tempat yang dicari-cari. Akhirnya Portugis mendengar kota Malaka yang ramai perdagangan. Setelah itu ke Malaka, ya. Selat Malaka menjadi salah satu trayek yang paling menentukan, ya. Kemudian Portugis ke ini. Penaklukan Malaka memberi pijakan Portugis untuk lebih melangkah lagi ke timur. Akhirnya ke timur, ya, ke Maluku, di mana cengkeh dan pala tumbuh. Kedua komoditas tersebut dikuasai dua kerajaan Islam, yaitu Ternate dan Tidore. Selain itu Maluku juga menyediakan barang berharga yang menguntungkan jika dijual ke Eropa, ya. Kemudian nah ini peristiwa pentingnya mungkin, ya, peristiwa penting yang terjadi mungkin perlawanannya aja, ya. Kita cari bagian perlawanan, ya, perlawanan. Nah, kegiatan milisi Portugis dimulai setelah langkah militernya. Oke, jadi ini termasuk peristiwa penting juga, ya. Pertama, Portugis itu mendarat di Maluku, ya, di Malaka. Setelah menguasai Malaka baru ke Maluku. Itu salah satu peristiwa pentingnya, ya. Portugis, ya, menguasai Malaka dulu, baru kemudian ke Maluku. Karena Maluku merupakan sumber rempah-rempah yang mereka cari. Maluku merupakan sumber rempah-rempah. Nah, tempatnya gak cukup. Di Maluku ternyata mereka berniat menjajah, ya. Reaksi masyarakat, ya, pertama menerima dengan baik, ya. Pertama menerima dengan baik, tetapi setelah, ya, ingin memonopoli maka ada perlawanan. Memonopoli, ya, akhirnya ada perlawanan. Walaupun karena nggak imbang, kitanya yang kalah, akhirnya ada perlawanan. Oke, kemudian ini sama juga, ya, Spanyol, ya, kita cari tadi Portugis, sekarang Spanyol. Ya, kedatangan Spanyol. Kita cari di Wikipedia aja. Wikipedia itu komplit misalnya, ya, Wikipedia. Wah, ini Delta Buana. Ya, bolehlah coba kita lihat. Kelihatannya komplit dan disarankan paling atas, ya. Padahal sudah saya tulis Wikipedia. Ini kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Tujuan kedatangan Spanyol ke Nusantara tentu tidak jauh berbeda dengan bangsa Portugis, seperti menyebarkan agama Nasrani, mencari kekayaan serta menemukan wilayah kekuasaan, ya. Nah, ini. Jadi Portugis datang belakangan, ya. Nah, tanah atau wilayah jajahan yang subur menghasilkan bagi bangsa Eropa. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, ya, yang dipimpin oleh kapten bernama Sebastian Elcano. Namun kedatangan Spanyol tidak disenangi bangsa Portugis yang saat itu sedang mengatasi perlawanan rakyat pribumi, dikarenakan dianggap Spanyol mengganggu Portugis untuk memonopoli perdagangan di wilayah Eropa yang dilakukan Portugis. Walaupun usahanya belum sesuai dengan harapan karena perlawanan dari penduduk di Maluku. Ya, ini cukup menarik, ya, kedatangannya, ya.
kedatangan Spanyol di Maluku, tepatnya di Tidore, disambut oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu karena mereka bersengketa dengan kerajaan Ternate yang didatangi oleh Portugis. Tentu kedatangan Spanyol nantinya dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya sebelum terjadi peperangan besar antara Portugis dan Spanyol, maka dilakukanlah perjanjian ulang yang memperjelas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Saragossa. Ya, Spanyol harus meninggalkan Maluku lebih dahulu, ditemukan oleh Portugis sesuai dengan jalur pelayarannya. Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaan di sana, bukan di Maluku. Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan. Ya, nah, perjanjian Saragossa. Ya, jadi ini cukup menarik, peristiwa cukup menarik. Ya, peristiwa penting yang terjadi saat Spanyol datang, Portugis sudah ingin menguasai. Saat Spanyol datang, ya Portugis sedang ingin menguasai, sedang ada perlawanan ya. Lalu dibuatlah perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa. Nah ini orang Eropa ini mau berjanji, mau bikin perjanjian, mau bikin kesepakatan ya. Kitanya enggak ya. Perang dengan kerajaan tetangga. Wah ini berat ini. Ya, ini yang menyebabkan kita kalah dulu ya. Perjanjian Saragossa. Nah, akhirnya Spanyol meninggalkan Maluku. Ya. Akhirnya Spanyol meninggalkan Maluku menuju Filipina. Ya, tapi sebelumnya sebenarnya ya, dia sempat diharapkan oleh bangsa Indonesia untuk membantu ya. Nah, kedatangan Spanyol di Maluku di Tidore disambut baik oleh Sultan yang memerintah Tidore saat itu karena mereka sedang bersengketa dengan Ternate yang didatangi oleh Portugis. Kedatangan Spanyol nantinya akan dianggap menguntungkan karena dapat membantu mengusir Portugis dari Maluku. Ya, pada awalnya ya inginnya mau dimanfaatkan ya. Ya, nah, ini casnya. Reaksi masyarakat pada awalnya ya akan diajak bersekutu untuk mengusir Portugis. Tetapi tidak jadi karena adanya perjanjian Saragossa. Ya, tidak jadi karena adanya perjanjian Saragossa. Ya. Tadi ya perjanjian Saragossa ini ya. Oke. Nah, sekarang Belanda itu datang di Banten. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sama. Belanda pertama itu disambut sebenarnya ya, kedatangan Belanda ya di Indonesia. Kita cari Belanda. Kedatangan Belanda di Indonesia. Nah, ini. Ternyata walaupun saya tulis Wikipedia yang disarankan ini ya, kelas pintar ID. Ya. Nah. Ini ada komplit ya. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 ya, menyusuri bagian selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda ya, didirikan VOC atau Perserikatan Perusahaan yang Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk pengusaha Banten untuk mencabut izin. Ya.
Waduh, tapi nggak komplit ternyata ya. Nggak komplit. Nah, ini dia. Wikipedia biasanya lebih komplit. Kita Wikipedia saja. Ya. Loh, kok tiba-tiba gimana ini? Wah, salah ngeklik tadi ya. Sejarah Nusantara. Oke. Sejarah Nusantara, Hindia Belanda pada abad 18, 17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun perusahaan dagang bernama, nah ini, dulu yang pertama datang ya pedagang, bukan negara Belanda sendiri ya, pedagang itu mendirikan perusahaan namanya VOC, ya, Verenigd Oost-Indisch Company, ya. Ya, pertamanya tujuan VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini melalui penggunaan ancaman kekerasan terhadap penduduk lah ini. Ya, akhirnya ada perlawanan. Ya, oke. Jadi Belanda mendirikan VOC. Ya, peristiwa yang penting terjadi. Ya, pada awalnya, yang datang adalah para pedagang dari Belanda. Ya, agar tidak ada persaingan antar pedagang, persaingan antar pedagang, mereka mendirikan VOC. Ya, ternyata VOC ingin monopoli juga sama ya. Kalau dikasih hati, ya maunya lebih ya. Nah, akhirnya kemudian VOC ingin memonopoli dengan kekerasan ya, dengan kekerasan. Reaksi masyarakat, ya, reaksi masyarakat itu melawan. Banyak perlawanan dilakukan, ya, karena merasa kita terinjak-injak ya. Banyak perlawanan dilakukan untuk melawan VOC. Ya. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Tuliskan kembali arti Gold, Gospel, Glory pada kolom berikut. Gold artinya bangsa Eropa ya, bangsa Eropa ingin mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membeli ya rempah-rempah langsung dari sumbernya. Gospel ya, mereka memiliki ya, mereka merasa memiliki tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen ke penjuru dunia. Ya. Glory, mereka ingin mencari kejayaan. Ingin mencari kejayaan dengan menaklukkan
ya, banyak negara dan dijadikan negara jajahan. Oke. Tuliskan pendapatmu mengenai semboyan 3G tersebut. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya, kenapa alasannya tidak setuju? Karena mereka ya dalam mencari keuntungan atau gold ya dilakukan dengan cara sewenang-wenang, dengan cara monopoli perdagangan dan ini mereka dalam mencari keuntungan atau goal dilakukan dengan cara monopoli perdagangan dan kekerasan. Ya, kemudian glory, ya mereka memang sengaja ya glory dalam upaya mencari glory, ya. Dalam upaya mencari glory, mereka sengaja ingin menaklukkan negara atau kerajaan lain, ya, ingin menaklukkan negara atau kerajaan lain untuk dijadikan negara jajahan. Ya. Sebenarnya yang ketiga untuk gospel, asal tidak ada pemaksaan kehendak, sebenarnya ya tidak apa-apa, ya. Tidak ada kekerasan dan pemaksaan. Ya. Gospel asal tidak ada kekerasan dan pemaksaan, tidak ada masalah. Bukan hanya mereka yang menyebarkan agama, sebelumnya ada Hindu, Buddha, Islam juga menyebarkan agama di Indonesia. Ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Ya. Jadi mungkin bagian yang atas itu jelas tidak setuju, ya, jelas tidak setuju. Bagian bawah ini setuju tapi ada syaratnya, ya. Islam juga begitu, tidak boleh disebarkan dengan cara pemaksaan. Begitu juga Buddha dan Hindu tidak boleh, ya. Ada kekerasan, ada pemaksaan dalam penyebaran. Ya, itu tugas suci ya harus dilakukan dengan cara-cara yang suci. Ya. Buatlah pengandaian berkaitan dengan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan sebenarnya menerima saja. Kenapa harus menolak? Ya, menerima kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ya, menerima itu dengan syarat, ya, dengan syarat. Ya, penjajah itu menyengsarakan, bukan membantu, menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia. Ya, seandainya aku menjadi rakyat Indonesia pada masa itu, aku akan menerima. Kenapa harus menolak? Ya, asal ya perdagangan dilakukan secara wajar, dilakukan secara wajar. Ya. Sikap para penjajah awalnya baik, namun pada akhirnya kelihatan juga sifat aslinya, yaitu jahat, menindas dan kejam. Ramah dan suka menolongnya jadi hilang, menindas dan kejam. Oke. Jadi
Yang pertama ini kita tidak boleh ya menolak bangsa lain yang mau berdagang ya. Asal jangan sampai melanggar peraturan gitu aja. Ya, jengkeh merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak manfaatnya. Harganya pun cukup tinggi sehingga sampai kini masih banyak masyarakat yang membudidayakannya. Untuk dapat mengambil manfaat jengkeh secara maksimal, setelah dipetik, jengkeh kemudian dikeringkan dan dengan cara dijemur. Selama proses penjemuran terjadi perubahan warna cengkeh dari yang semula kuning menjadi merah hitam coklat seperti ini. Ya, di tempat lain ditulis cengkeh ya, di sini cengkih ya. Mungkin yang baku itu cengkih. Pada proses pengeringan cengkeh terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor atau panas. Dari proses tersebut kita ketahui bahwa kalor atau energi panas dalam hal ini adalah sinar matahari pada benda ya. Ya, kita baca lagi, terjadi perubahan benda yang disebabkan oleh kalor panas. Dari proses tersebut kita ketahui pengaruh kalor atau energi panas dalam hal ini sinar matahari pada benda. Oh, ternyata ada pengaruhnya gitu ya. Pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat setiap benda. Mari kita baca sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, ya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ya, jadi padat, cair, dan gas. Ya, saya tulis di sini biar enak. Ya, ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita tahu cara memperlakukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satu wujud benda adalah padat. Ya, padat ini. Kamu pasti memiliki banyak benda di sekitarmu yang berwujud padat. Kamu dapat memegangnya. Ini adalah benda padat, bisa saya pegang. Ya. Ini adalah benda padat, bisa saya pegang. Ya, padat. Oke. Kamu dapat memegangnya, dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Bisa memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Benda padat yang ada di sekitarmu dapat diubah menjadi beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat atau menyobek atau memukul-mukul, ya bisa dilakukan pada benda padat. Wujud berikutnya adalah cair. Ya, di sini adalah cair. Ya, cair itu contohnya air ya. Ya, air yang mencair maksudnya. Wujud berikutnya adalah cair. Benda-benda cair dapat ditemui dengan mudah di sekitarmu. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Walaupun air juga bisa dalam bentuk uap dan bentuk padat juga ya. Tapi kalau kita bilang air biasanya yang berwujud cair ya. Benda cair yang ada di rumahmu biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi, baskom, gelas atau ketel air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Air itu kalau ditaruh di gelas, bentuknya seperti gelas, ditaruh di ceret, bentuknya seperti ceret, ditaruh di botol, bentuknya seperti botol. Ya, jika wadahnya berlubang, benda cair itu akan segera mengalir keluar dari wadahnya. Asal lubangnya di bawah, kalau lubangnya di atas enggak. Ya. Jika kamu melihat sungai atau air terjun, air yang ada di dalam badan sungai akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu adalah sifat air. Benda cair juga dapat merambat melalui serat-serat halus seperti bahan-bahan kain, ya, tisu itu juga, ya, namanya daya kapilaritas. Ya, benda mengisi rongga kecil atau pori-pori bahan tersebut. Ini disebut sifat kapilaritas. Kita lanjutkan. Wujud benda yang lain adalah gas. Manusia dapat memasukkan, mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya. Saat bernapas, kita memasukkan gas dalam tubuh kita. Manusia menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Dengan cara menghirup, maka kamu dapat membuat sebuah balon dengan meniup ya. Kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu juga dapat mencium bau-bau lainnya seperti yang berupa gas. Dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum
minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Namun apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Ya, tidak bisa. Ya, ada gas tertentu yang bisa dilihat ya, misalnya kayak asap gitu. Ya, bisa dilihat, tapi pada umumnya tidak bisa. Dapatkah kamu mengubah bentuknya? Bisa dong ya. Kalau gas kita tiupkan di balon yang bulat ya bulat. Kita tiupkan pada balon bentuk SpongeBob ya bentuknya seperti SpongeBob gitu ya. Jadi sesuai dengan wadahnya juga. Lakukan percobaan-percobaan berikut bersama teman sekelompokmu yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Percobaan yang pertama, alat dan bahan, 2 buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, dan buku catatan. Langkah kegiatan, ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya dan gambarlah. Ya, bentuknya kita gambar seperti ini ya, kurang lebih pensil. Ya, ini ada bagian ya, untuk nulisnya. Oke. Dengan menggunakan penyerut pensil, rautlah bagian ujung pensil sehingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikan, gambarlah dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Kalau utuh sebelumnya masih seperti ini ya, belum diraut ya. Ya, ujungnya masih belum runcing. Ya, panjangnya bukan segini tapi segini masih ya. Ya, dan ujungnya masih berbentuk silinder. Ya, tabung sama dengan sini. Ya. Ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah. Gosoklah penghapus tersebut pada permukaan meja yang rata dan halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama bagian yang digosokkan. Terkikis kan? Gambarlah dan bandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya licin, ya gambarnya seperti ini, ya. Nah, kotak. Kalau sudah dipakai untuk menghapus, agak seperti ini bentuknya, ya. Jadi terkikis, ya. Nah, seperti sebelumnya, ya. Apakah ujung pensil berubah setelah diraut? Ya, berubah ya, menjadi lebih runcing, ya, dalam bentuk kerucut ya, yang tadinya tabung ya, dari tabung menjadi kerucut, ujungnya yang tabung menjadi kerucut ya, bentuk tabung menjadi bentuk kerucut ya, kerucut. Apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Iya, ya, menjadi lebih tumpul ya, penghapus menjadi tumpul, penghapus menjadi tumpul ya, terkikis. Itu aja. Apakah kesimpulanmu? Kita bisa mengubah bentuk benda padat. Kita bisa mengubah bentuk benda padat. Percobaan 2, alat dan bahan gelas yang diisi air 3/4, tinggi gelas, ini gelas ya, diisi air 3/4-nya saja ya. Oke. Wadah lain yang transparan, nampan atau papan kayu. Letakkan gelas berisi air pada permukaan yang rata, amati dan gambarlah. Letakkan gelas tersebut pada nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan, ya, ini ditaruh di nampan papan kayu. Setelah papan kayu kita miringkan, ya, dan gerasnya juga tentu saja ikut miring, ya, ternyata permukaan airnya tetap datar, ya, permukaan airnya tetap datar, ya. Oke, jadi ini pertama permukaan airnya saya gambar biru ya, permukaan airnya datar gini. Sekarang permukaan airnya tetap rata, datar. Nah, tidak tergantung pada kemiringan ini ya, walaupun ini dimiringkan ya. Oke. Letakkan gelas tersebut di atas nampan dan papan kayu. Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan sesama lalu gambarlah. Seperti ini gambarnya ya. Pindahkan air dalam gelas ke wadah lain dan perhatikan apa yang terjadi. Misalnya pertama kita taruh di gelas, lalu kita taruh di botol. Apa yang terjadi? Bentuknya sama dengan botol. Ya. Bentuk airnya akan sama dengan botol kita. Nah, mungkin ini airnya ya. Bentuknya air sama dengan botol. Ya. Tuangkan air tersebut ke tanah, perhatikan apa yang terjadi, meresap, merembes. Ya, ini akan merembes. Ya. Bagaimana
bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Saat sebelum dimiringkan gambarnya seperti ini. Setelah dimiringkan gambarnya seperti ini. Ya, jadi sebelum dimiringkan dan sesudah dimiringkan, permukaan air tetap rata. Ya, tetap rata, tidak mengikuti kemiringan, gelas. Itu artinya sifat air adalah permukaannya selalu rata. Ya, sifat air permukaan selalu rata. Walaupun tempatnya dimiringkan. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan dalam wadah lain? Ya, bentuk air akan selalu menyamai wadahnya. Bentuk wadahnya. Kalau dituang di dalam gelas bentuknya seperti gelas, dituang di botol bentuknya akan seperti botol. Bagaimana cara air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya. Apa yang terjadi ketika air dituang ke tanah? Ya, kemanakah air itu mengalir? Air akan meresap ke dalam tanah. Ya, air akan meresap ke dalam tanah. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Itu ya. Air dapat mengalir, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ya menuju tempat yang rendah. Yang rendah. Tidak bisa sebaliknya. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Loh, ini sama ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Air akan segera meresap ke dalam tanah. Kemanakah air itu mengalir? Ya, ke dalam tanah ya. Apakah kesimpulanmu? Ya, kesimpulanmu sifat air permukaan selalu rata. Ya. Yang kedua, dari percobaan tadi bentuk menyesuaikan wadahnya. Ya, bisa meresap ke celah sempit, bisa meresap ke celah sempit. Ya, oke. Percobaan ketiga, kita butuh gelas plastik, ember, air, dan buku catatan. Langkah kegiatan, isilah ember air sampai 3/4-nya, masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Di sini ember ya, kita isi air, lalu di dalamnya kita kasih gelas yang dalam posisi menelungkup. Apa yang akan terjadi? Ada udara yang terjebak di dalam gelas. Ya, masukkan gelas ke dalam ember dalam posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Miringkanlah gelas perlahan-lahan dalam ember. Saat gelas kita miringkan, ya, air akan masuk. Ya, udara di dalam gelas akan keluar, berganti dengan air. Ya, amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Ya, oke. Apa yang terjadi saat kamu membenamkan gelas? Mengapa? Udara di dalam
gelas akan tetap terjebak di dalam gelas. Apa yang terjadi saat gelas dimiringkan? Ya, udara akan mengalir keluar, ya, akan keluar dari gelas. Mengapa hal itu terjadi? Ya, saat miring, mengapa hal itu terjadi? Ya, air permukaan di sini selalu rata, permukaan air di sini selalu rata, dan gas terdorong oleh air. Ya, posisi gas, ya, gas terdorong oleh air. Karena gini ya, karena permukaan air selalu rata, ya, dan air bisa masuk, ya. Kalau posisi gini, air kan akan rata, ya, air akan rata sehingga gasnya tidak terdorong kemana-mana, ya. Udara akan keluar dari gelas karena terdorong air, ya. Udara akan keluar dari gelas, gas terdorong air karena, ya, permukaan air selalu rata. Permukaan air di bawah gelas selalu rata. Air dalam gelas akan selalu rata. Ya, jadi kalau dimiringkan, ya, kerataannya ini akan mendorong gas. Apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Ya, permukaan air akan rata, bahkan saat selalu rata, bahkan di bawah gelas yang dimasukkan ke dalam air. Oke. Air. Ini gara-gara sifat rata tadi, ya. Berdasarkan percobaan di atas, buatlah sebuah laporan percobaan dengan menggunakan poster. Di dalam poster jelaskan perbedaan sifat ketika wujud benda tersebut. Lengkapi dengan gambar dan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskannya. Presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan, ya, galeri berjalan dengan presentasikanlah postermu di dalam sebuah kegiatan galeri berjalan dengan percaya diri. Oke. Ayo renungkan, ya, kalau sudah renungkan hampir berakhir ini, ya. Kamu telah memahami konsep dan pengetahuan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kemukakan pendapatmu, sesuaikan perilaku dan latar belakang orang Eropa tersebut dengan nilai-nilai budaya kita. Ya, menurut pendapat saya, ya, kamu telah mengetahui konsep pengetahuan tentang latar belakang bangsa. Seharusnya, ya, kenakan pendapatmu, seharusnya, ya, bangsa Eropa, ya, bisa berdagang, ya, dengan cara baik yang saling menguntungkan, ya, bukan dengan cara monopoli dan kekerasan, ya. Bahkan kita nggak boleh menjual ke selain mereka, itu kan nggak boleh, ya. Sebenarnya kita juga butuh mereka sebagai pasar, ya. Jadi kita punya barang kan ingin kita jual, tetapi kita jual dengan harga yang pantas, kan gitu, ya. Apakah kamu telah memahami konsep pengetahuan mengenai perubahan wujud benda? Jelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dengan mengetahui perubahan wujud benda,
perubahan wujud benda ya. Benda kita dapat memanfaatkan ya pengetahuan ini, misalnya saat mengambil minyak atsiri tumbuhan dengan cara destilasi misalnya, yaitu menguapkan minyak sehingga terpisah dari tumbuhan, kemudian kita embunkan kembali sehingga menjadi wujud cair yang lebih mudah kita tangani. Ya, mungkin mau dijual atau diapakan ya. Jadi ini salah satu manfaat, banyak sekali manfaat ya yang kita dapatkan dengan memahami perubahan wujud benda dan energi yang terlibat di dalamnya, termasuk pemakaian AC, kulkas itu perubahan wujud benda, gas LPG yang kita gunakan untuk masak itu perubahan wujud benda juga, parfum, banyak sekali ya. Nah, bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah wujud benda yang ada di rumahmu, identifikasilah, lalu tulislah wujud benda padat, benda cair padat, misalnya buku, ya, buku, gelas, ya, meja, yang ada sekitar sini, sendok, semuanya adalah padat, ya. Yang cair kita punya minyak goreng, air, ya, air ada wujud padat, ada wujud cair, ya. Ya, kemudian yang ini wujud padat itu es, kita menyebutnya. Ya, terus bensin, ya mungkin untuk kendaraan kita, ya, terus kemudian oli, ya macam-macam, ya, untuk wujud gas, ya wujud gas, ya yang ada di sekitar kita ya, tentu saja udara, kemudian adalah gas freon untuk AC kita, gas LPG, ya gas metana untuk masak ya, LPG, G-nya sebenarnya gas ya, gas LPG untuk masak, itu adalah gas yang biasa melekat dalam kehidupan kita ya, untuk masak. Kalau freon itu untuk AC, air conditioner, ya dan udara yang kita napas sehari-hari ya. Nah, untuk pembelajaran 2 kita akan pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.